Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Rasakanlah Bapak Ibu, kita telah mendapatkan nikmat yang luar biasa. Mampunya kita meninggalkan aktivitas kita dan hadir di masjid ini. Tidak banyak yang mendapatkan nikmat ini, dan alhamdulillah kita mendapatkannya. Tentu kita berharap Bapak Ibu kita bisa di rumah untuk selalu hadir lima waktu, untuk sholat kita salat terbaik di awal waktu, berjamaah dan dilaksanakan di masjid. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan sampai kita tinggalkan dunia. Amin. Amin ya Allah. Amin. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, seperti biasa setiap Selasa Rabu kita mengkaji hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Al-Baqarah ayat 113. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Waqalatil yahudu laysatin nasara ala sayyid. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Di ayat sebelumnya Bapak Ibu, Yahudi dan Nasrani ini bersatu mengatakan yang akan masuk surga itu hanya Yahudi dan Nasrani. Dan ketika mereka tidak bersatu, mereka saling melodi. Jadi Al-Baqarah 113. Wa qalat al-yahudu laysatil nasara 'ala sayyid. Berkata orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak memiliki pegangan. Wa qalat an-nasara, dan orang Nasrani juga berkata, laysatil yahudu 'ala sayyid. Orang-orang Yahudi tidak memiliki satu pegangan. Wajiblah kita, padahal mereka sama-sama membaca kitab Taurat dan Injil. Kadzalika qala alladziina ya'lamuuna misla qaulihim. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka. Wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Maka Allah yang akan mengadili mereka pada hari kiamat. Bima kanu bihi ya'talifun, tentang apa yang mereka perselisihkan. Ini Al-Baqarah 113. Sebelumnya sudah kita sampaikan Al-Baqarah 112, di mana menjelaskan bahwa keselamatan hanya bagi orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah dengan ikhlas dan beramal soleh tanpa fanatisme golongan. Maka ayat 113 ini kemudian menunjukkan contoh nyata fanatisme kaum Yahudi dan Nasrani yang saling menafikan kebenaran satu sama lain, padahal keduanya memiliki kitab suci dari Tuhan yang sama.
Hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Maka itulah inti dari kajian kita setiap Selasa Rabu menjelang Iqamah dikumandangkan. Yang pertama Bapak Ibu, bahaya fanatisme golongan. Faqala yahudu waisatin nasara ala sayyid. Yahudi mengatakan Nasrani tidak punya pegangan. Faqala nasara waisatin yahudu ala sayyid. Dan Nasrani itu mengatakan Yahudi tidak punya pegangan. Maka Bapak Ibu, ini adalah bagi kita fanatisme agama tanpa ilmu akan menimbulkan kebencian dan perpecahan. Maka belajar dari kisah Al-Baqarah 113 ini, yang mana Yahudi Nasrani saling paling, tidak dengan seperti itu. Kita meyakini Al-Quran benar, kita meyakini Rasulullah, kita amalkan dan kita dakwahi dengan cara yang benar, bukan saling klaim membuat. Dan juga apapun yang kita yakini dan berbeda yang diyakini oleh saudara kita saling menghargai Bapak Ibu. Sering kami sampaikan di sini, ketika kita sudah berbeda guru, berbeda kitab, kita sudah berbeda sikap. Sudah tidak sama lagi senyum kita dengan guru yang berbeda. Ketika satu jamaah senyum kita pas dosen di kiri dan kanan, tapi sudah beda gurunya, sudah beda jamaahnya, senyum kita tidak sama kiri dan kanan. Ini gambaran kalau ada yang kita seperti ini, mengklaim kebenaran, mengklaim surga milik kita yang lain, saat yang lain neraka, kita sama dengan Yahudi dan Nasrani. Maka hati-hati kita menganggap hebat, menganggap soleh, tapi menganggap rendah orang lain itu bukan orang soleh. Karena orang soleh itu benar-benar tawadhu, orang soleh itu sensata atau tidak ada kesombongan dalam dirinya. Orang yang merasa hebat, orang yang merasa benar, orang yang merasa surga sudah di tangan, sebesar sudah ada kesombongan dalam dirinya. Maka belajar dari peristiwa Al-Baqarah 113, camkan dalam diri kita. Kita orang-orang yang mencari kebenaran dari siapa saja. Dan ketika kita sudah menemukan kebenaran, kita tidak menghinakan orang yang berbeda dengan kita. Dialog boleh dialog, tapi dialog dengan penuh hikmah, penuh bijaksana, penuh dengan toleransi, bukan saling ejek mengejek, saling caci mencaci. Seperti mana yang kita lihat di media sosial, betapa orang Islam sama-sama termegah, sama-sama baca Quran, bahkan mohon maaf, sama-sama hafal Quran, tapi sama-sama berdebat menganggap ajaran mereka, guru mereka yang benar. Padahal yang benar itu adalah orang yang berakhlak mulia. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil, saling menyalahkan tanpa dasar adalah dosa. Orang tidak guna kita, padahal mereka membaca kita. Banyak orang tahu kebenaran tapi enggan mengamalkannya. Dalam keluarga, anak dan orang tua saling menuduh, salah menyalahkan tanpa mau saling mendengarkan. Bahkan kami pernah berjumpa ketika ada seorang suami belajar di sebuah manhaj, dia meyakini manhaj itu benar, sementara istrinya belum menerima, dia menceraikan istrinya. Dan sebaliknya ketika seorang istri perempuan menemukan sebuah manhaj, dia belajar manhaj itu, dia yakin dengan manhaj itu, suaminya sepertinya tidak mau mengikuti manhaj yang diyakininya, dan dia mengikuti cerai suaminya. Bayangkan ilmu yang dia dapatkan yang justru membuat menangkanya dalam tangga. Maka hati-hati kita, setan akan selalu membisik-bisikkan kita. Al-Quran hadir untuk menjelaskan kepada kita. Sejarah dalam membuktikan Al-Baqarah 113 yang saling klaim itu dari mulut ke ayat. Maka jangan pernah saling klaim. Ketika kita berbeda dengan ayat kita, dengan adik kita, tugas kita mendakwahi, bukan melepaskan diri kita dengan adik kita, dengan keluarga kita. Sayang sekali kalau ada keluarga yang berpisah karena suami dan istri berbeda keyakinan tentang suatu ibadah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang ketiga berikutnya yang bisa kita ambil hikmah dan pelajaran dari ayat Al-Baqarah 113, ilmu harus disertai keikhlasan. La ya'lamuna misla qaulihim. Orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka. Maka hati-hati kita. Orang yang tidak berilmu meniru orang-orang bodoh. Banyak yang di sosial kita lihat, banyak yang menyebar kebencian tanpa tabayun. Ketika dia mendapatkan suatu peristiwa, dia tidak cek dan cek betul benar atau tidak benar, dia langsung viralkan. Orang seperti ini telah memviralkan dosa. Kalau dosa kita viralkan akan menjadi dosa jariah. Hati-hati kita Bapak Ibu. Ketika orang baik setiap saat kita baik, berusaha untuk baik dan mohon ampun kepada Allah
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.